Halo Kak Bobi. Kak Sweet, haleluya. Apa kabarnya Tuhan. Kak Sweet? Puji Tuhan baik Puji Kak Bobi. Tuhan. Hari ini sangat panas ya Kak Bobi ya. Ya, cuaca saat ini begitu panas. Coba lihat Kak Bobi. Wah, Banyak kawanan unta di kawanan sana ya. unta. Ya, itu semua ciptaan Tuhan yang luar biasa. Iya. Ya, puji Kak Tuhan. Bobi, Iya. kita sudah ditunggu lah adik-adik iya. loh. Saat ini kita akan memulaikan kebaktian kita. Nah, Tuhan tolong karena kita mau beribadah kepadanya, memuji memuliakan namanya dengan sungguh-sungguh, pasti kita semua diberkati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan, haleluya. Mari adik-adik semua ikut Kak Bobi berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, memelihara kami, memberkati kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memulaikan ibadah kami. Tuhan, tolong berkati kami. Ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Pasti kami lebih baik lagi menjadi anak-anak Tuhan yang dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa
memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kak Bobi, kita tidak sendirian loh. Di depan sana ada gembala-gembala yang sedang mengembalakan dombanya. Oh ya, saya ingat. Mereka sedang menemani domba-domba kesayangannya. Kita panggil saja Kak Bobi. Ayo, Adik-adik, sini. sini. Yuk, kita beribadah ya pada Tuhan dengan sukacita, penuh semangat. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya, ya, ya. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya, ya, ya. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yesus pokok dan kitalah Caranya, yeay! Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya.
selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan baik. Sebab Tuhan kita begitu sayang kepada kita. Dia adalah Tuhan, Dia juga sahabat kita yang terbaik. Puji Tuhan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah cintamu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah
sahabatku dan Tuhanku. Sahabatku dan Tuhanku. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji-Mu Tuhan, kami sudah menari bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi kakak-kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ada dalam kakak kami, sehingga apa yang keluar dari mulut kakak kami ini berasal daripada Engkau. Urapi Tuhan, kami juga anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar semua adik-adik yang di rumah saat ini? Kita kembali lagi mau ibadah sekolah minggu. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberikan kita pengertian tentang Allah di dalam Yesus. Nah, kita lihat satu tokoh dalam Perjanjian Lama. Seorang tokoh yang disebut Bapa orang percaya. Siapa dia? Namanya adalah Abram. Bapa dari semua orang percaya. Nah, sebelum kita lihat dalam Alkitab, kenapa atau mengapa Abram disebut bapa dari semua orang percaya? Karena Abram percaya kepada Allah dalam hal janji Allah. Apa sajakah janji Allah kepada Abraham? Kita akan lihat dalam Kejadian pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kejadian
pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ayo, mana Alkitab adik-adik semua? Kita akan baca. Kak Marlin akan baca dan adik-adik di rumah menyaksikan ayatnya. Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, maka engkau dapat menghitungnya. Jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah adik-adik, tokoh yang kita lihat saat ini yang bernama Abram adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji kepada dia dan Tuhan mau memberikan apa yang dia butuhkan. Abram ini lama sekali menantikan seorang anak. Bahkan di usia 75 tahun saat firman Tuhan datang kepada Abram, dia sangat percaya walaupun dia harus menunggu 25 tahun. Jarak antara firman atau Tuhan berkata kepadanya dan dia mendapatkannya. Lama sekali kan? Lama. Tetapi Tuhan berikan kepada Abram apa yang dia butuhkan. Nah, apa sajakah janji Allah kepada Abram? Yang pertama, Tuhan Allah memberikan kepada Abram seorang anak. Loh, Tante, seorang anak tapi kok bisa jadi banyak? Ya, dari satu keturunan dia akan menjadi banyak. Karena itu janji Tuhan akan melakukannya. Kalau Tuhan sudah berkata, dia akan menepatinya. Lama Abram itu menunggu datangnya seorang anak. Walaupun awalnya Abram sempat berpikir yang nanti akan meneruskan pekerjaannya, warisannya itu adalah pekerjanya, yaitu Eliezer. Tetapi Tuhan berkata tidak demikian. Karena Tuhan mau yang mewarisi semuanya adalah anak daripada Abram. Itu janji yang pertama. Selanjutnya, janji Allah kepada Abram kita lihat dalam Kejadian 15 ayatnya yang ke-7. Ayo, lihat sekarang ayatnya yang ke-7. Pasalnya masih sama, pasal 15. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Abram dijanjikan suatu negeri yang baik.
suatu negeri yang penuh dengan kelimpahan, yang penuh dengan hal-hal yang baik. Negeri itu yang nantinya Abram akan dapati karena Tuhan berjanji kepadanya. Tuhan akan memberikan kepada Abram. Nah, jadi adik-adik, kembali tante tanya, mengapa Abram disebut bapa dari semua orang percaya? Karena Abram percaya kepada janji Allah. Nah, selanjutnya melalui Abram ini, melalui kisah daripada Abram, kalau zaman itu udah lalu begitu lama. Nah, zaman sekarang ini kita harus demikian. Adik-adik, Kak Marlin harus jadi seperti Abram yang sangat percaya kepada Allah, yang mau melakukan segala sesuatu. Karena apa? Abram saat dia tahu ada janji Allah, dia melakukan apa yang Allah mau. Menunggu, menyiapkan korban, melakukan semuanya dengan baik. Dia menunggu waktu itu dan Abram mendapatkannya. Karena apa? Melalui kisah Abram ini kita tahu bahwa Abram akan melakukan perintah Tuhan dengan baik. Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, yang mengerti tentang Tuhan itu baik, Tuhan itu sudah menolong, Tuhan itu memberikan kita selalu apa yang kita butuhkan, kita harus senantiasa melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan demikian. Kita lihat sama-sama yuk. Dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Kalau Abram memiliki hati yang baik, melakukan perintah Tuhan, Kak Marlin percaya adik-adik di rumah akan juga melakukan perintah Tuhan. Nah, kita lihat sama-sama, kita buka kalau tadi perjanjian lama, saat ini dalam perjanjian baru. Dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini adik-adik, jikalau kamu mengasihi aku di sini Yesus adik-adik, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi apabila adik-adik menuruti semua perintah daripada Tuhan Yesus, maka dikatakan kita harus benar-benar melakukan dengan baik. Karena itu wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan baik dan kita mau mengasihi Dia dengan baik. Jadi turuti perintah Tuhan Yesus. Turuti perintah maunya Tuhan. Apa perintahnya? Perintahnya banyak. Jangan berdusta, kita harus rajin, kita harus turut apa kata orang tua, kita harus buat PR. Adik-adik di rumah, walaupun sekarang masih sekolah, yang sudah bersekolah, walaupun masih di rumah, tapi kita harus giat untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru kepada kita. Itu wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa apa sih yang harus kita belajar tentang Abraham? Oh, ada satu adik-adik. Kita harus percaya. Percaya ini apa? Percaya itu adalah kita yakin kalau Allah yang kita miliki, Tuhan yang kita sembah akan sanggup menepati semua janjinya dan melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, kalau Abraham memang banyak menyaksikan perbuatan Allah. Nah, kita melihat contoh-contoh yang dilakukan oleh Tuhan
Yesus. Nah, kita lihat dalam Yohanes, masih dalam Yohanes, jangan dulu tutup Alkitabnya. Kita lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berkata begini, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi adik-adik, kalau Abraham itu percaya kepada Allah dan Allah itu di dalam kehidupan kita, kita yakini itu sebagai Tuhan dan juru selamat kita, yang kita tahu adalah Tuhan Yesus. Jadi Allah dan Tuhan Yesus itu satu. Dia satu kesatuan yang harus kita percaya. Dan adik-adik di rumah harus percaya sungguh-sungguh. Jadi kita belajar hari ini bahwa kita tahu lewat kisah daripada Abraham, kita belajar melakukan perintah Tuhan, dan kita yakin bahwa Allah dan Yesus itu satu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Untuk minggu depan, adik-adik ada ayat hafalan. Kak Marlin kasih ayat hafalan yang terdapat dalam Kejadian 15 ayatnya yang ke-6. Kak Marlin baca sekali lagi ya buat adik-adik semua di rumah. "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Hafal di rumah, dan sehingga kita selalu ada ayat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat semua kebaikan yang kami boleh terima. Lewat kisah Abraham, kami belajar untuk melakukan perintah Tuhan dan mempercayai bahwa Allah dan Yesus itu adalah satu dan tidak bisa terpisahkan. Bahwa di dalam kehidupan kami, semua hal yang baik akan Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk turut apa kata Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan lewat melakukan semua kehendak-Mu dalam hidup kami. Terutama saat kami belajar, saat kami di rumah, kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang patuh kepada orang tua, anak-anak yang mengasihi orang tua, anak-anak juga yang tahu untuk selalu mengasihi Tuhan dengan baik. Sebabnya Tuhan tolong berikan kami kemampuan. Roh Kudus pimpin kami. Terpuji nama Tuhan, untuk semua anugerah-Mu kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.